PAP Kuy. Halo teman-teman semuanya, welcome back to channel kebanggaan kita semuanya. Channel mana lagi kalau bukan channel Hima Administrasi Publik. Nah, rasanya sudah sangat lama ya akhirnya kita kembali lagi bertemu di podcast Hima Administrasi Publik, ataupun yang biasa disebut dengan PAP Kuy, Pak. Nah, kenalin, aku Felin Rafael Dolok Saribu yang akan nemenin kalian dari awal hingga akhir acara ini. Dan yang pastinya aku nih akan ditemenin sama narasumber yang sangat hebat dan sangat menginspirasi dan pastinya wajib menjadi contoh bagi kita semua. Nah, kali ini aku ditemenin sama Bapak Sahat Maruli Tuasi Tumorang, yang dimana pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial di Bengkulu. Halo Pak, selamat datang Pak, apa kabar? Kabar baik, PIP Kui. Alhamdulillah. Senang ini bisa diundang hari ini. Wah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak, karena di tengah-tengah kesibukannya nih masih bisa nyempetin dirinya buat hadir di agenda kita pada hari ini Pak. Nah teman-teman, kali ini kita akan bawain topik yang gak kalah menarik dari topik-topik PIP sebelumnya, yaitu kerjaan Dinsos ternyata gak cuma bagi-bagi, ternyata segini loh luasnya tugas Dinsos. Nah, dan yang pastinya kita bakal ngomongin hal-hal yang lebih seru dan banyak hal-hal yang menarik lainnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang Dinsos itu Pak, kayaknya aku pengen ngajak Bapaknya ini kenalan lebih dalam lagi nih Pak. Boleh. Bapak pasti kan sebelum mencapai di titik yang sekarang ini pasti melewati banyak hal-hal ya Pak ya. Pasti melewati proses namanya ya Pak ya. Bisa nggak nih Pak ceritain sedikit perjuangan Bapak dari awal hingga bisa sampai di titik yang sekarang nih Pak? Oh iya, saya ini anak Bengkulu. Jadi dari kecil dibawa orang tua ke kota Bengkulu yang kebetulan almarhum bapak saya itu purnawirawan TNI. Jadi pengalaman itu SD, SMP, SMA saya di kota Bengkulu. Kemudian beranjak masuk ke perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Bandung, dan setelah itulah perjalanan pengalaman hidup saya berubah. Yang dulunya saya mungkin tidak tertata ya, tapi setelah masuk STPDN saya berubah menjadi seorang pamong praja yang ditugaskan di Bengkulu Utara, mulai dari desa, mulai dari pernah menjabat pelaksana tugas kepala desa, kepala seksi pemerintahan, sekcam, camat, yang mulai dari usia 24 saya sudah ketemu dan mendampingi melayani warga yang mungkin usianya 3 atau 2 kali lipat dari saya. Kemudian jadi camat, bahkan saya camat itu umurnya 32 tahun. Dan dalam usia 34 sudah jadi kepala dinas kehutanan dan perkebunan. Artinya di saat teman-teman saya yang seumur saya dulu SMA-nya di Bengkulu masih bebas bermain, masih ini, saya sudah ngurusin warga. Inilah yang perjalanan sampai jadi kepala dinas lain ya, asisten di usia muda, kepala Bapeda yang hari-harinya mikirin Bengkulu Utara, dan baru hari ini hampir 3 tahun saya ngurusin kota Bengkulu. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang mungkin orang lain melihat Bapak ini kok tiba-tiba seperti ini. Padahal proses yang hadir di kota Bengkulu ini sudah saya jalani semenjak saya di Bengkulu Utara, melayani warga di kecamatan, menjadi kepala desa, yang mungkin tahu ya kompleks. Mungkin kalau kita senyum saja, umpamanya senyumnya agak beda, pasti warga ngomong. Kemudian umpamanya kita terlambat datang saja, warga pasti tahu apa yang kita lakukan. Nah, pengalaman itulah yang dibawa di kota, sehingga kita mencoba menyempurnakan diri sebagai seorang pelayan warga. Begitu ya. Wah, hebat sekali ya ternyata seorang Bapak saat ini. Yang ternyata dulunya yang tidak mengenal yang tadi itu ya Pak ya, yang masih belum bisa menguasai diri sendiri dan belajar hingga akhirnya bisa pada titik ini ya Pak ya. Iya. Pastinya prosesnya itu sangat sulit ya Pak ya, bertahap hingga pada saat ini ya Pak ya. Keren sekali. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan topik utamanya itu Pak, tentang Dinsos nih Pak, mulai menarik nih. Ngomong-ngomong, dengar kata Dinsos itu Pak, banyak masih orang awam nih, masyarakat, orang-orang yang beranggapan kalau Dinsos itu sama aja halnya dengan bansos nih Pak.
Kalau menurut Bapak sendiri Pak, Dinsos itu apa sih Pak? Iya, dinas sosial ini salah satu lembaga, organisasi pemerintah daerah yang hampir di seluruh Indonesia itu ada. Cuman di kota kita kan hanya satu dinas sosial. Kalau di tempat lain ada digabung dinas sosial tenaga kerja, dinas sosial tenaga kerja transmigrasi. Tapi karena di kota Bengkulu kompleksitas permasalahan menjadi dinas sosial. Anggapan orang, dan saya pun bukan latar belakang dari jurusan kesejahteraan sosial. Saya latar belakangnya ilmu pemerintahan, S2-nya manajemen, doktornya pun manajemen, yang mungkin jauh lah ya dari jurusan kesejahteraan sosial yang kawan-kawan saya yang kesejahteraan sosial lebih pengalaman. Oleh karena itu saya belajar cepat, baru dilantik tahun 2023 Januari, pas saya dilantik perpisahan tahun 2022 ke 2003, 2022 saya dilantik, 1 Januari 2023 saya kerja. Di situ saya belajar, membaca, tanya, berinteraksi dengan kawan-kawan, sehingga saya tahu, oh apa sih tugas dari dinas sosial. Ada rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Dari sini saya terjemahkan. Sehingga kalau istilah orang bagi-bagi bansos, bantuan sosial, dulunya kita berpikir kalau ketemu dinsos ini pasti bansos. Betul. Betul. Sebelum saya di dinas sosial, saya berpikir begitu. Tapi setelah saya jalani, warga kita di kota itu tidak hanya perlu bantuan sosial. Mungkin pada saat dia bencana, sebelum sampai ke situ ada evakuasi, ada penanganan pengungsian kalau dia sedang bencana, baru ada dapur umum, ada layanan psikososial pasca dia trauma akibat bencana. Kemudian penanganan fakir miskin, kita lihat ya, mungkin orang berpikir kalau miskin itu hanya dikasih bansos berubah hidupnya. Tidak, ada proses lagi kita asesmen, kita lakukan, lihat oh ternyata di antara warga kota Bengkulu yang miskin ini ternyata ada yang mampu elektronik, ada yang mampu buka usaha kuliner, ada yang mampu mungkin keterampilan. Dan kita lihat lagi bedah anaknya, ternyata ada anaknya yang cerdas, putus sekolah, ini kita sambungkan. Ada anaknya lagi mungkin seperti kemarin ya, saya temukan dan dia seorang sarjana, sudah menyelesaikan di perguruan tinggi di kota kita. Dan ternyata untuk menjemput ijazahnya itu harus nebus, bayar. Dan setelah saya datang, saya dampingi, ternyata berubah. Yang semula diminta sekian juta, setelah datang saya ditanya, itu anak siapa? Itu siapa Pak? Anak saya. Hanya cukup 250.000, itu kita bayar. Apakah lewat APBD? Belum, itu duit kantong pribadi. Selesailah dia, yang semula mau ditawarin kerja di luar negeri. Kita bilang, nak kamu keluar negeri dengan modal sarjana mau akuntansi, apakah kamu akan yakin terjamin hidupmu di sana? Berubah hidupmu? Ternyata tidak. Kita buatlah dia, bekerjalah di salah satu lembaga, dan hari ini beruntung dia sudah bekerja dan punya penghasilan sekitar 5 juta. Dan bisa mengubah kehidupan orang tuanya. Ini mungkin orang pikir kita cukup ngasih beras, ngasih bantuan ini, ternyata tidak. Kita harus bedah lagi. Apa penyebab kemiskinannya? Kemudian bagaimana supaya dia naik kelas? Hari ini contohnya ya, Pak Prabowo buat sekolah rakyat. Ternyata dengan sekolah rakyat itu kan mungkin orang berpikir, alah cuma sekolah. Tapi kita harus yakin, kalau saya tidak doktor, saya tidak masuk STPDN, saya tidak menyelesaikan, saya mungkin hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya jadi beban mungkin di keluarga, beban bagi kota ini. Tapi setelah saya berpendidikan, saya tidak. Itulah yang diharapkan Pak Prabowo, anak-anak dari keluarga miskin berubah kehidupannya setelah mengikuti sekolah rakyat. Dan menyusul keluarganya kita asesmen hari ini. Oh, keluarganya ini contohnya bisa buat martabak atau tukang pangkas. Nah, inilah yang model-model. Jadi bukan semata-mata bansos, banyak. Bukan hanya bagi-bagi aja nih, Pak. Iya, memang
sebagian contohnya ya rehabilitasi sosial, kita lihat disabilitas, alat bantu, kaki palsu, kursi roda. Kalau lansia Tongkat. belum tentu dia tongkat, tapi kita dampingi. Lansia di kota ini ada yang usianya 100 tahun, 111 tahun. Dan hari ini dia tidak perlu makanan banyak, dia tidak perlu uang. Apa yang diperlukan? Diskusi, ngobrol, perhatian dari anak-anaknya. Dengan kehadiran Dinsos, akhirnya pendampingan yang semula anaknya kan, waduh, ngomong dengan orang tua lansia malas, setelah dilihat, oh Dinsos datang, ternyata orang tua saya berharga. Barulah anak-anaknya menghargai. Baru sadar nih Pak. Jadi betul salah satunya membagi bansos, tapi sangat banyak lah yang kita Masih banyak hal lainnya selain itu kegiatan dengan di sentuhan Dinsos. hati lah, sentuhan hati, pengalaman. Saya harus jujur belajar dari kawan-kawan yang punya ilmu kesejahteraan sosial, punya ilmu sosiologi, itu pengaruh juga ya teman-teman. Kemudian pengalaman saya di pemerintahan. Wah, keren sekali ya guys. Ternyata kerjaan Dinsos ini nggak cuma bagi-bagi ternyata. Ternyata seperti yang dibilang Bapak tadi itu membantu fakir miskin, mencari solusi bagaimana. Nggak hanya bagi-bagi. Kalau bagi kan mereka hanya dibagi habis gitu kan Pak kan. Nggak bisa dapat yang seterusnya. Jadi nanti mereka keenakan terus dapat gratisnya gitu ya kan Pak. Jadi Dinsos itu mencari solusinya bagaimana biar kualitas hidupnya itu naik tingkatnya Pak. Ya kan? Derajatnya. Derajatnya naik. Nah, kira-kira program Dinsos utama di Kota Bengkulu ini apa Pak? Banyak ya. Saya semenjak tahun 2023 buat inovasi. Pembenahan data. Jadi awal saya jadi kepala dinas, sebelumnya ada dulu namanya data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak ada operator. Jadi semua sekota ini datang ke dinas sosial untuk ngurusin datanya, nggak dapat bansos, ngusul ke dinsos, sehingga waktu itu halaman dinsos yang tidak terlalu luas itu dipenuhi dengan parkiran motor dan mobil. Akhirnya saya pikir apa masalahnya? Ternyata terpusat di dinas sosial. Akhirnya di awal-awal saya buatlah layanan di tempat lain, di mall pelayanan publik. Yang kedua, tidak terlalu lama kita sosialisasi buat namanya operator layanan kita 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, satu kelurahan satu. Jadi warga kita, warga Kota Bengkulu tidak perlu ke dinas sosial, cukup di kantor kelurahan. Antriannya pendek, dia bisa datang lebih dekat, tidak habis biaya, kan gitu. Itu inovasi yang merubah kota ini menjadi lebih cepat dalam melayani keluarga miskin, keluarga tidak mampu. Yang kedua, saya membagikan nomor. Jadi nomor telepon saya mungkin lihat ya di WA. WA itu saya buka. Saya belajar ada beberapa tokoh ya, panutan saya untuk di pemerintahan. Ada mungkin Bu Risma, atau Bu Risma ini kan membagikan nomornya. Saya pelajari itu, saya lihat betul nggak dia nomornya direspon. Kemudian ada namanya Pak Ganjar yang juga membagikan nomornya. Mungkin ada tokoh yang di Jawa Barat juga hari ini membagikan nomornya. Dan ternyata setelah saya membagikan nomor, ini menjadi saluran yang cepat untuk membantu apa maunya warga, apa yang diinginkan warga. Dan mereka bercerita, oh Pak kami nggak perlu beras Pak hari ini, kami tolong diintervensi Pak supaya bisa menjadi anak angkat dari usaha itu, contohnya begitu. Ternyata bukan beras yang dibutuhkan. Nah, itu bagaimana dapat? Karena keterbukaan dia berkomunikasi langsung melalui percakapan, bisa melalui pesan. Pak kami sakit Pak hari ini, sudah di IGD. Itu juga mereka beranikan corong. Kenapa tidak pakai call center atau tidak pakai nomor-nomor yang lain? Saya pikir saya nggak mau mengambil risiko pada saat ada ODGJ yang mengancam keselamatan orang tuanya, keluarganya atau orang lain,
karena hari itu melewat call center belum tentu sampai ke saya. Belum tentu sampai langsung ya Pak. Sudah terjadi korban. Nah, ini yang kita bilang, makanya saya ambil resiko. Kata orang, Pak, Bapak nggak perlu istirahat. Iya. Ya istirahat sambil bekerja. Kan nomor kita ini kan bisa nih, tahu lah. Di awal-awal sangat penuh sampai jam-jam pagi pun penuh. Itu inovasi yang kedua. Kemudian banyak inovasi lain yang kita datang, namanya Dinsos Goes to Campus ya. Kemarin saya ke teknik melatih adik-adik bersama bersinergi buat pengungsian, buat makan bersama, simulasi-simulasi. Kemudian apa lagi namanya ya, kita layani contohnya respon-respon cepat. Tapi kuncinya disitulah yang membuat kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan selain itu memang pemampatan media sosial. Karena gini, di Kota Bengkulu ini saya sudah hafal ya, karena saya hampir 46 tahun besar di Kota Bengkulu, paham warga ini sepanjang tidak sakit betul, dia tidak mau menyampaikan. Tapi kalau sudah sakit, dia baru menyampaikan. Tapi dengan kita kasih contohnya saya buat di TikTok atau Facebook. Oh dia lihat, oh tetangga saya itu permasalahannya begini, ditolong sama bapak itu. Nah, ternyata jadi ada rasa simpatinya nih Pak. Dari mulut ke mulut sampai, kalau permasalahan seperti itu hubungi bapak itu, nomornya ada di Facebook, ada nomornya di TikTok. Inilah yang terus berulang-ulang dan kita bantu, kita datangi. Apa kesulitannya? Kita tanya, kita asesmen. Kekuatan asesmen itulah yang menjadi nilai keberhasilan tugas dinas sosial. Jadi kalau kita nggak datangi, kita nggak lihat, ya bagaimana kita mengetahui penyelesaian permasalahannya? Capek, ya memang itu tugasnya. Warga kita kan bayar gaji, bayar pajak untuk menggaji kita. Kira-kira begitulah yang inovasi yang Bapak lakukan. Wah, keren sekali ya ternyata. Bapak ini telah melakukan banyak inovasi-inovasi selama menjabat ya Pak ya di Bengkulu ini. Ya total sekitar 22 inovasi dan banyak daerah yang mencontoh, yang meniru layanan-layanan kita, dan bahkan sampai dibilang berapa sih anggarannya Dinas Sosial Kota Bengkulu sampai bisa berbuat gitu. Ternyata di daerah lain banyak biaya anggarannya, kita mungkin hanya sekitar di bawah 10 miliar, tapi kita bisa layani warga kota. Bahkan mungkin terakhir ini hanya di bawah 5. Karena efisiensi ya Pak. Efisiensi. Nah, ngomong-ngomongin soal konten nih Pak. Bapak ini saya lihat aktif juga ya Pak di TikTok ya. Iya. Kemarin kalau nggak salah ada saya lihat video TikTok Bapak, salah satunya itu tentang yang ngemis-ngemis di jalan itu Pak, anak jalanan yang kalau nggak salah ada orang Palembang datang ke Bengkulu, dia ngekos di Penurunan bareng istri dan anaknya. Manusia robot. Iya, manusia robot. Saya diserang habis-habisan itu. Iya, di komennya saya lihat juga banyak kontroversi nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak cara menyikapi hal-hal yang seperti itu? Iya, jadi prinsipnya begini ya. Saya ini kan pelayan warga Kota Bengkulu. Harus digarisbawahi bahwa seorang kepala dinas adalah pembantunya wali kota, pembantunya wakil wali kota. Yang melayani siapa? Saya melayani warga Kota Bengkulu. Wilayah kerja saya Kota Bengkulu. Oleh karena itu, audiens pada TikTok, audiens pada Facebook itu tidak hanya sebatas Kota Bengkulu. Yang kedua, kemudian aturan yang ada di Kota Bengkulu, Perda nomor 7 tahun 2017 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Ini Perda loh, kesepakatan antara pemerintah dan DPR disetujui. Kemudian Perda nomor 3 tahun 2028 tentang ketentraman ketertiban umum di wilayah Kota Bengkulu. Dua Perda yang kedua-duanya melarang kegiatan mengemis. Kemudian kegiatan di jalanan. Yang jalanan itu kan fungsinya apa? Untuk berlalu lintas.
Tapi ini digunakan untuk ngemis. Kan terbukti dalam video itu dia membawakan kotak, kemudian menerima uang, ya kan? Nah, kita ingatkan, di Kota Bengkulu kita tidak nangkap kemarin, kita ingatkan, Pak, di kota kita ada ini. Kita tanya warga apa? Oh, setelah dia warga luar, baru saya sadar. Oh iya, dia tidak tahu bahwa di Kota Bengkulu itu ada larangan. Kita sampaikan, dia sadar. Dia sadar, saya antar pulang ke rumahnya, saya lihat KTP-nya betul warga Kota Palembang. Ini cara-cara penanganan. Dan kalau hari ini komen kontroversi ya, kita ikuti, kita bedah. Ternyata Viti itu viral di Kota Palembang dan di Kota Bandung. Yang berkomen negatif itu dari Palembang dan Bandung. Dan saya sudah lihat ya bagaimana di kota-kota lain terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Mungkin bisa lihat nanti beda dengan Kota Bengkulu. Kenapa kota kita serius ya melakukan ini? Kenapa harus ditanyakan asal usulnya? Kalau dia warga Kota Bengkulu, saya akan berpikir membedah. Oh, kalau dia anaknya sekolah enggak? Ternyata waktu itu kan anaknya terpaksa tidak sekolah, meninggalkan sekolah, mengikuti kegiatan orang tuanya. Nah, kemudian kalau dia warga Kota Bengkulu, saya kan mungkin mengarahkan yang lain, apa keterampilannya. Toh waktu itu kan saya bilang, contohnya boleh ke mall aja, boleh ke sana, minta izin sama tempat usahanya. Yang penting jangan di jalan kan. Jangan di jalan, jangan mengemis. Tapi kalau di mall kan begini ya, kalau di mall dia nyampaikan contohnya, mall, ayo di mall kami bayar 300.000 sehari, contohnya. Dia bekerja di situ, jangan lagi minta uang. Tapi di saat dia minta uang itu kategori mengemis karena tidak ada izinnya. Di kota lain tidak seperti itu. Kenapa kita mengerikan arah? Dulu ada namanya pengamen-pengamen ya di jalanan. Sekarang kan mereka sudah di tempat makan. Sekarang kemarin saya buat pentas musik anak jalanan, penyandang disabilitas, kita buat. Bahkan sampai menteri, wakil menteri, sekjen, seluruh dirjen datang ke Kota Bengkulu gara-gara itu. Maksud saya itu inovasi yang dibuat di Kota Bengkulu. Dan hari ini mereka sudah necis ya. Saya mungkin pakai merek HP yang murahan, sekarang mereka HP-nya sudah mahal lah ya, saya lihat pakaiannya juga lebih mahal dari kalau saya pakaian saya 100.000, 200.000, dia udah branded. Dan saya lihat memang dia menikmati keberhasilan dia semula di jalanan, sekarang tidak lagi di jalanan. Anak-anak kita yang anak jalanan sekarang menjadi satpam di hotel. Mungkin kelihatan batik, tapi setelah digulung tato semua. Nah, kemudian di restoran, di bakso-bakso, itu rata-rata mereka sekarang sudah di situ, menyadari kota kita harus dijaga. Ini pengalaman yang saya buat ya. Kenapa saya begitu gencar menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan pendekatan, bukan ditangkap saja, tapi cari solusi. Oh ini diarahkan. Tapi tanda petik warga Kota Bengkulu. Kalau warga di luar Kota Bengkulu kita kembalikan ke kotanya. Ini kenapa? Pada waktu yang lalu ada seorang perempuan sekolahkan oleh orang tuanya menjadi bidan, diperkosa oleh anak jalanan sampai punya anak. Setelah punya anak, si perempuan ini jadi ODGJ. Akhirnya kita rawat, dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemudian setelah sembuh kita taruh di Dinsos. Saya waktu itu ini juga, Pak, masa sih Bapak bawa ODGJ ke kantor? Saya bilang tanggung jawab saya. 3 bulan dia di situ. Anaknya di panti asuhan. Normal. Dan akhirnya apa? Hari ini ODGJ yang bidan itu sudah nikah. Ada laki-laki yang menyambutnya. Tapi tanda petiknya, dia diperkosa oleh anak jalanan. Itulah yang saya buat supaya apa? Jangan lagi anak-anak Bengkulu, anak-anak Kota Bengkulu. Mohon maaf saya
Kalau ditanya kenapa, ya saya dari kecil di sini. Saya disekolahkan oleh Bengkulu untuk mengurus Bengkulu ini. Jadi kalau ada lagi nanti umpamanya orang jadi korban perkosaan, kebetulan saya sebelum ke sini tadi ada juga korban perkosaan lagi. Tapi kebetulan dia datang dari luar kota. Datang ke luar kota mau mengadu nasib bekerja, dia ngaku tadi diperkosa di Pantai Panjang oleh laki-laki bertato. Ini praktek ya, ini praktek. Baru tadi pas saya ke sini juga di Masjid At-Taqwa. Saya pagi jam 6 sudah keluar dari rumah. Jam 6 keluar dari rumah, keliling di masjid-masjid jangan sampai ada gelandangan. Ternyata saya posting nih di Snap. Ada tadi tetangganya masjid ngomong, "Pak, yang Bapak foto itu kemarin maling, Pak, di rumah saya." Dari mana tahu? Dari CCTV, dialah yang malingnya. Ngambil baju. Ini contoh-contohnya kalau umpamanya kita biarkan orang datang ke kota kita, tidak lapor sama RT, seenaknya dia di kota ini, tidak nurut aturan peraturan daerah. Ya, saya punya 4 anak perempuan. Saudara-saudara saya di kota ini semua punya anak. Nah, kalau dia perempuan mungkin resiko terhadap kekerasan yang lain lah ya. Tapi kalau laki-laki dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh obat, minuman, atau perilaku buruk, ini yang kita batasi. Saya nggak apa-apa dihujat oleh orang-orang di luar kota, tapi kota ini sangat harus dijaga. Itu saja kepentingannya. Pagi saya jam 6, setiap jam 6 saya sudah keluar dengan ajudan saya, sudah keluar keliling. Nanti malam juga saya pulang sebentar ke rumah, keluar lagi nanti jam-jam 10 saya baru sampai di rumah. Ini tujuannya untuk kepentingan Kota Bengkulu. Hari ini saya dituruh ngurus Kota Bengkulu. Wah, hebat ya. Ternyata, nah teman-teman yang masih beranggapan kalau hal-hal yang mengkomen, yang membilang kalau misalnya dia jual suaranya, dia jual kostumnya, dia jual seni di jalan itu Pak. Dia bukan mengemis, dia menjual ininya. Nah itu salah ya teman, kalau di Kota Bengkulu itu sama dengan ngemis ya kan Pak kan? Ya perdanya begitu. Perdanya begitu. Beda dengan kota-kota lainnya Pak ya? Iya, bahkan ini loh Felin, saya sampai pernah duduk di suatu tempat, saya lihat. Saya dekat kok banyak dengan adik-adik mahasiswa. Saya tahu ya uang kantong adik-adik mahasiswa itu paling dijatah lah sama orang tuanya sehari itu untuk ini, karena anak saya juga di Surabaya, di Bandung kan begitu. Ya paling-paling saya seperti ini aja saya jatah sekitar 15.000 lah di spernya. Itu minyaknya untuk apanya. Dan ternyata saya pelajari di Bengkulu juga kurang lebih sebegitulah, sebegitu. Dan ternyata saya lihat si pengemis yang di Simpang 5 itu mahasiswa. Saya tahu identitasnya ya, karena kelihatan lah kalau sudah banyak bawaan, ada laptop itu siang keluar berarti bukan pekerja. Kerja pasti sudah di kantor, pasti mahasiswa menuju kampus. Ngasih 2.000. Datang lagi ngasih 2.000, berarti sudah kurang ya. Akhirnya saya teliti, oh ternyata si pengemis ini siapa sih? Kami dapatkanlah, saya dengan tim datang ke rumahnya. Bahkan si anak mengaku, ada di video TikTok saya, punya emas 50 gram dan punya rumah di kota lain yang sedang dibangun. Sekarang bangunannya besar. Dari hasil mengemis semuanya Pak? Saya nggak bilang begitu, belum kita dalami. Tapi yang jelas yang memberi itu salah satunya diantaranya adalah mahasiswa. Malam lewat memberi, terlihat seperti kasihan kan diberi. Betul. Nah, ada tempat di sebelahnya itu yang tempat nukar. Dia bilang Pak rata-rata sekitar 500.000 itu ditukar Pak dengan duit. Satu hari? Iya, 500. Kalau kita bulan puasa bisa sampai 1 juta, 1,5 juta. Siapa sumbernya? Yang kasihan kadang-kadang kan mahasiswa diberi. Ternyata dia beli perhiasan 50 gram. Ada yang punya rumah kontrakan dan hari ini tidak lagi di jalan. Karena apa? Tahu, oh Pak Sahat nanti datang ke rumah saya. Itu kira-kira. Nah, kira-kira tantangan, kendala yang terbesar yang Bapak lewati selama melakukan menangani kasus ini Pak? Hari ini karena saya bagian dari kota ini, saya nggak merasa menghadapi tantangan. Saya nggak ada menghadapi tantangan.
Saya S2-nya disekolahkan oleh Bengkulu, doktornya disekolahkan oleh Bengkulu, STPDN-nya disekolahkan Bengkulu, ya saya milik Bengkulu. Kalau orang lain yang keberatan dengan langkah saya, mungkin ya silakan saja ya. Ya karena aturannya berbeda. Kearifan lokalnya Bengkulu juga kan berbeda. Otomatis mimpi-mimpi kita di kota ini punya kota yang tertib, nyaman, yang miskin kita bantu, yang membutuhkan pekerjaan kita carikan, tapi jangan sampai dipalsukan. Maksudnya ini mampu pura-pura miskin, ini miskin tidak dapat akses kepada pemerintah. Ini kita coba cari selalu jalannya. Dan hari ini Kota Bengkulu ini menarik ya. Bulan Maret kemarin jumlah penduduknya dari Dukcapil 403.000. Kemudian di bulan Juni sudah 405.000. Dan kemarin saya rapat, kita lihat di sistem sudah 408.000 tercatat penduduk jiwanya. Bayangkan betapa banyaknya orang yang datang ke Kota Bengkulu itu yang sudah mendaftarkan sebagai penduduk. Tapi banyak hari ini yang mungkin dia tinggal di, ya sama lah kayak Jakarta, Bogor, Bekasi kan. Dia tinggal di sebelumnya di sana karena kemudahan mendapatkan perumahan, dia tetap tinggal di kota asalnya, di daerah asalnya. Tapi daripada bayar ongkos bolak-balik itu makan waktu, dia belilah perumahan. Itu KTP-nya masih KTP asal, tapi dia sudah beli perumahan, tidak lapor nih sama RT, tidak merubah KTP-nya. Itu lebih banyak. Yang melapor saja sudah sedemikian pertumbuhannya. Maksud saya apa? Sebagian yang datang itu tidak semuanya keluarga mampu. Tidak semuanya berasal dari orang yang ya oke lah beli perumahan. Ya mungkin ya, kalau beli perumahan berarti kan mampu lah ya, karena mampu bayar cicilan, bayar ini, pajak. Yang tidak mampu dikontrakan, dia ngontrak sini, habis kalau dinaikin sama pemilik kontraknya dia pindah. Tapi ada lagi yang kita temukan, tujuannya apa ya? Yang tunawisma. Makanya kita pun rajin lihat ya. Saya pagi-pagi sudah keliling lihat, oh ada nggak tunawisma? Di kota lain tidak se-perfect itu. Kenapa? Ini proses pencegahan. Kalau ditanya tadi tantangannya, hari ini justru yang saya lihat yang menantang itu yang apa ya, hater ya, pembenci ya. Saya lihat siapa nih yang benci? Ternyata orang-orang yang baru datang di kota ini, yang tidak terima dengan peraturan-peraturan tatanan dan peraturan yang kita buat. Dia baru datang mungkin 1 tahun. Atau mungkin dia berada di luar kota, keberatan dia. Di kotanya hal itu udah biasa. Tapi gini, hasil-hasil uang yang dikumpulkan dengan mengemis, saya sudah lihat juga. Ternyata sebagian digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Membeli obat-obatan. Lem, beli untuk, terjadinya kegiatan-kegiatan kekerasan yang terhadap perempuan tadi. Salah satunya karena dia punya uang lebih. Uang lebih inilah yang dia gunakan untuk menawarkan atau dimanfaatkan untuk mempengaruhi wanita ya. Dan tanda petik hari ini kemarin baru dirilis sama Dinas Kesehatan bahwa di kota kita juga ada 70 orang pengidap HIV. Sudah bisa dibayangkan kalau di antara yang seperti itu, kehidupan yang bebas dengan uang yang didapat dari mengemis, akhirnya menjadi sumber penyebaran dari HIV AIDS. Jadi kalau ditanya hari ini, orang bisa tenang-tenang saja. Saya tidak. Saya mungkin, waduh Pak Sahat, masa sih sampai sedemikiannya? Iya, karena saya merasa memiliki kota ini. Saya merasa berutang. Selain saya menjaga juga keluarga saya, tapi selain menjaga keluarga saya juga harus menjaga keluarga-keluarga yang ada di Kota Bengkulu, termasuklah adik-adik mahasiswa. Mungkin lihat ya, adik-adik dari Papua sampai sedemikian dekatnya bilang, Pak, saya putus ini kiriman. Saya datang lihat betul nggak kirimannya.
bukan hanya Papua, siapapun yang ada di kota ini harus hidupnya bahagia, harus hidupnya nyaman. Dan yang pasti harus religius. Karena kalau dia tidak religius, sudah pasti dia lupa. Makanya kalau dilihat ya di video TikTok saya, ada anak jalanan, kita ajak makan, ayo pimpin doa. Nah, mereka berdoa dengan secara Islam, walaupun tunjuk tujuan, kamu aja yang ini. Nah, tapi setelah itu, kemudian kalau kita bawa ke rumah singgah, saya pasti hubungi pada waktu sholat subuh. Coba video call yang piket. Video call, sudah sholat subuh belum? Sholat 5 waktu kalau dia sudah di rumah singgah itu harus kita dorong. Dan itu yang kita lakukan. Membentuk dia. Dan ternyata hari ini anak-anak kita, yang terakhir itu ada yang manusia silver, yang mau buat usaha roti bakar. Dia punya kemampuan usaha bakar. Kita lagi proses ya untuk usaha roti bakar. Maksud saya, hari ini si R itu saya minta kamu sholat 5 waktu, membersihkan masjid, kamu aktif di masjid itu. Dan ternyata dia berubah. Dan kemarin kita bawa ke Basnas akan bantu. Kita juga akan cari jalan membantu dia jadi seorang usahawan. Makanya nanti ada gerakan namanya anak jalanan menjadi usahawan. Ini contoh yang mau kita Inovasi yang selanjutnya. Inovasi gerakan-gerakan. Itu jadi kalau tantangannya menurut saya hari ini ya justru dari luar yang tidak terima. Karena apa? Di pengemis ini kan ada bisnis ya. Ada bisnis, ada yang diuntungkan kalau dia digerakkan oleh satu orang. Satu orang ini menggerakkan, membawa pengemis ke suatu kota. Hasilnya dikumpulkan, bagi hasil, berarti kan ada keuntungan. Betul. Nah, berarti saya jadi musuhnya. Musuh dari sebuah usaha yang seperti itu. Nah, di kota kita kan tidak lagi berhasil ya seperti itu. Itu kira-kira tantangannya justru dari luar kota ya, Bengkulu. Boleh nih Pak sambil diminum kopinya Pak. Oh iya. Dingin nih. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Pak masyarakat bisa ikut mendukung kerja Dinsos selain hanya menunggu bantuan aja? Masyarakat kita ini saya bilang ya. Menurut Bapak warga Kota Bengkulu itu sudah lumayan membantu belum? Sekarang saya rasakan ya hadirnya warga kita ternyata setelah dengan keterbukaan informasi dia mengetahui ini uniknya di kota itu beda dengan di desa. Karakter kota itu melekat di Kota Bengkulu. Jadi contohnya bisa saja di perumahan ini si A dia keluarga mampu yang sehari-hari pagi sudah berangkat ke kantor, bisnis, pulang ke rumah malam, dia tidak sempat ke tetangga. Sempatnya apa? Jam istirahat sambil makan siang, buka TikTok, buka Facebook, buka Instagram, atau baca berita, ya. Kemudian ternyata dia tahu tetangganya ada yang lansia, ada yang miskin, ada yang putus sekolah. Oke, dari mana? Dari media sosial. Interaksi langsung sulit. Karena apa? Dia hanya sudah lelah di kantor, pulang sampai rumah nggak sempat. Nah, mungkin lihat grup WRT pun sudah malas kan gitu. Tapi karena waktunya tenaganya banyak di jam produktif, ya jam istirahat nanti kan biasa tuh kan habis makan lihat TikTok, lihat medsos. Nah, ternyata dia dapat informasi. Dia hubungi, Pak, itu kenapa katanya ini. Pak, saya kirim ini ya. Kadang-kadang memang nggak banyak, tapi ada orang-orang baik di Kota Bengkulu 500-an, 5.000. Pak, saya kirim ini ya. Oh jangan kirim saya, langsung ke yang bersangkutan. Dia kirim. Bahkan kemarin ya anak jalanan mau beli alat musik, ada orang baik juga di Kota Bengkulu yang memberikan. Bahkan dia tidak mau disebut namanya. Dan perusahaan-perusahaan baik pun banyak di kota kita. Ini yang mau kita dorong. Artinya sebenarnya tugas Dinas Sosial Kota Bengkulu memberikan informasi yang sesungguhnya. Apa keadaan keluarga-keluarga yang ada di Kota Bengkulu. Kalau dia miskin, penyebabnya miskin apa?
Tapi jangan sebutkan langsung miskin aja, perlu uang. Tapi dia tahu, oh anaknya pintar. Atau bapaknya bekas kerja di tempat mana lah ya, yang punya keahlian. Oh berarti kalau kita intervensi dengan modal, dia bisa berdaya. Ini yang kita berikan informasi. Kalau anaknya cerdas, kasih kesempatan. Akses dia mungkin langsung ke dunia usaha tidak bisa, atau akses ke pemerintahan nggak bisa. Tapi dengan kehadiran Dinsos, kita menjadi jembatan. Dan ternyata sekarang mereka luar biasa, punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang menaikkan kelasnya ya. Kita tolong satu, keluarganya terbantu. Mungkin dia bisa membantu adiknya dulu, membantu ibunya menyusul lah ya. Karena biasanya kalau orang tua itu kan anaknya sudah naik juga nggak pernah minta-minta lah. Kebanyakan di Bengkulu ini paling lihat anaknya sudah berhasil, bahagia, dia mencukupkan dirinya. Tapi si anak biasanya dengan naik kelas sudah membantu orang lain juga. Nah, itu tadi peran masyarakat kan Pak, kan membantu dinas sosial. Kalau anak muda bukan masyarakat, membantu sesamanya. Membantu sama saja halnya dengan membantu pekerjaan dinas sosial kan Pak. Iya, bersinergis lah. Ya. Kalau peran anak muda gimana nih Pak dalam membantu? Anak muda hari ini ya tergantung ya segmennya. Kita juga harus menyadari contohnya yang sibuk dengan pendidikannya kita juga nggak mau mengganggu ya. Karena apa? Saya pikir menyelesaikan pendidikan itu penting. Dan kalau dia sudah terlibat di organisasi, saya pikir dia akan membantu ya. Tapi kan tidak semua generasi muda itu punya ketertarikan di organisasi. Makanya saya selalu mendorong, saya juga mulai dari kecil hidupnya dibesar di organisasi, sampai sekarang hidupnya di organisasi. Baik di kampus, hari ini ada banyak pilihan ya, anak muda, tidak semuanya suka di organisasi. Ada yang sebagian sibuk dengan apa? Kesendiriannya, yang dihabiskannya melihat dunia luar tanpa ingin mengaktualisasikan. Nah, oleh karena itu anak muda ini yang paling banyak berperan hari ini adalah anak-anak yang justru lulusan dari perguruan tinggi. Jadi dia mengambil bagian contohnya. Setelah dia selesai mencari kesempatan untuk berbuat melalui organisasinya. Nah, kalau yang kita hari ini ya contohnya kayak Hima, administrasi publik sudah berapa kali ya berinteraksi, kemarin bantu saya juga Dinsos untuk donor darah sampai dapat 40 kantong waktu itu, dan ternyata dalam waktu 2 hari donor darah itu sudah habis dan dimanfaatkan oleh warga Kota Bengkulu, dan kebetulan waktu itu ada warga daerah lain yang memanfaatkan. Ini contoh ya, kelihatan sederhana bagi orang, donor darah. Tapi coba lihat, bayangkan kalau darah yang dari Hima administrasi publik itu tidak ada pada hari itu, mungkin ada jiwa-jiwa yang tidak tertolong. Nah, ini hal yang sederhana. Kita masih mendorong juga gagasan-gagasan ya, contohnya seperti ini hari ini, mencari kepeloporan, mencari keteladanan. Mungkin adik-adik mesti punya kesempatan untuk melihat orang ini bekerja sungguh-sungguh mencari tenarto atau memang ya ikhlas. Ada kayak saya tadi kan saya bilang, saya kecil dari sini, sehari-hari saya ngerti lah kehidupan di kota ini. Makanya kalau saya hanya untuk cari panggung umpamanya, masa sih saya cari panggung di kota saya dibesarkan. Justru seharusnya saya cari panggung contohnya pulang ke kota lain. Justru saya umpamanya pulang, kata orang saya lahirnya di Medan. Justru saya kalau ke kota Medan, mungkin orang bilang, oh ini cari panggung. Tapi kalau di rumah sendiri, apa iya cari panggung di rumah sendiri? Nah ini contohnya. Jadi anak muda itu kita dorong melalui organisasinya, karena yakin ya, dari organisasi itu akan membuat
banyak kebaikan-kebaikan. Mungkin tidak bisa punya memberi uang. Tadi ya tenaga. Yuk kita bantu. Mungkin pada saat gempa, yuk kita bantuin bersihin rumahnya. Atau pada saat kebakaran, dari Hima, contohnya membersihkan puing-puingnya karena mau dibangun contohnya. Tidak pakai uang, pakai tenaga. Paling tidak waktulah, waktu. Kemudian kalaupun ada uang, tidak karena besarnya, tapi ada gerakan 1000 contohnya. Ya saya pun hari ini didorong oleh Pak Wali Kota, Pak Gubernur pada waktu dia Wali Kota untuk sedekah 2000. Orang mungkin membayangkan 2000 itu apa sih katanya. Tapi kekuatan 2000 itu hari ini baik anak sekolah membantu kota ini untuk membantu sesamanya yang kesulitan, yang membutuhkan. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa melalui organisasi mencoba gerakan, gak usah 2000 lah contohnya, 500. Jadi seminggu kalau kali 6, 500 kan 3000 ya. Nah, tapi duit 3000 itu jangan diserahkan kemana, dikumpulkan oleh Hima. Ini contohnya kalian punya aksi. Yalah, kita minta data ke Dinsos contohnya. Kalian yang memberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Bisa beras atau bisa mungkin alat bantu. Tapi yang kita mintakan jangan memberikan kepada dia supaya jadi dia duduk, tidak bergerak. Tapi bantuan kita ditujukan supaya dia berdaya. Oh mungkin kalau dia, maaf ya, hari ini kita ngajukan kaki palsu dari Angkasa Pura. Dengan kaki palsu ternyata dia bisa berusaha. Itu keren. Tapi kalau dia hanya kasih palsu, tidak ada produktivitas apa-apa juga, kita harus asesmen lagi. Mahasiswa, contohnya nanti ngumpul ya, berapa mahasiswa kita dengan 3.000 seminggu, 3.000 kali 4, 12.000 kalikan sekian mahasiswa. Kita lihat di kota ini, lihat saja, oh mungkin medsos saya membantu Pak. Itu kalau kita beli gerobak mungkin bisa jalan ya. Gerobak roti bakar itu hanya sekitar 3 juta. Dititip gerobak roti bakar, usahanya si ini, Hima Administrasi Publik. Selesai satu. Berapa banyak nanti yang seperti itu? Ini contoh yang baru dilakukan, memang jujur baru tenaga, waktu dari anak muda, dan kalau uang banyak yang belum tepat sasaran. Mohon maaf, kayak kemarin dia kasihan nengok pengemis dikasih dan ternyata itu tidak tepat sasaran. Akan lebih tepat sasaran pakai dari organisasi, kumpulkan dan buat gerakan. Mungkin kan ada bidangnya ya, membidangi itu yang menentukan. Nah, ternyata banyak sekali ya inovasi-inovasi yang bisa dilakukan masyarakat, mahasiswa, anak muda ya. Untuk membantu orang miskin ya Pak ya. Nah, kira-kira ada harapan Bapak nggak kepada masyarakat Bengkulu untuk kedepannya? Ya, baik saya sebagai pelayan warga pasti berpikiran ya, jangan lagi ada keluarga-keluarga, anak-anak, orang-orang di kota Bengkulu yang tidak mendapatkan akses kepada pemerintah, akses pendidikan anaknya, akses kesehatan, akses beraktualisasi hanya karena alasan dia miskin, hanya karena dia alasan disabilitas, hanya karena dia kelompok minoritas. Ini yang menjadi impian yang dia ingin diwujudkan. Artinya kota Bengkulu ini kita ingin menjadi kota yang inklusif. Inklusif itu menerima keadaan orang dan berdaya, bukan hanya menerima contohnya, oh si anu kita terima, ini kita terima, tapi bersuara tidak bisa, berbuat tidak bisa, kemudian tidak dilayani, tapi tetap bersama. Tapi kita buat adalah kota Bengkulu yang inklusif. Apapun keadaannya dia bisa merasa bahagia, bisa berbuat, ya kan? Kalau dia umpamanya keadaannya miskin, kita tanya, oh ada yang si kaya bisa berbuat. Pemerintah menjadi
jembatan lah ya. Jadi jembatan ada sebagai pendorongnya, tinggal mengambil tempatnya saja. Jadi itu yang mau kita harapkan sehingga pada waktunya tidak ada lagi anak-anak Kota Bengkulu yang tidak sekolah, anak-anak Kota Bengkulu yang tidak menikmati keberhasilan dari pembangunan. Kemudian tidak ada lagi orang yang kita dengar sakit, nggak ada uang. Ini yang mau kita Bedah. kita kejar lah ya, sehingga sakit nggak ada. Sekarang kan ada BPJS Kesehatan. Kemudian hari ini juga pemerintah Kota Bengkulu sedang mencoba menghitung untuk BPJS tenaga kerja bagi buruh harian lepas. Buruh harian lepas dibayar ininya BPJS-nya karena apa? Contohnya pemulung. Pemulung itu kan begitu kerja luka tangannya. Nah ini kita coba juga bantu meringankan bebannya. Ini inovasi-inovasi yang terpenting adalah Kota Bengkulu harus menjadi kota yang inklusif, yang semua keberagaman, semua keadaan, si kaya, si miskin, si kulitnya hitam, kulitnya putih, laki-laki, perempuan, ini semua nyaman hidup di Kota Bengkulu dan harapan kita semuanya menjadi keluarga-keluarga, orang-orang yang berdaya dan bermanfaat. Nah, harapan Bapak semoga Kota Bengkulu ini bisa menjadi kota yang inklusif dan bisa menjadi kota yang damai ya. Semoga masyarakat dan anak-anak muda bisa mewujudkannya. Nah, teman-teman, ternyata banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari dinas sosial. Jadi, jangan lagi mikir kalau dinas sosial itu cuma soal bansos saja, bagi-bagi saja. Ada banyak cerita, perjuangan dan program yang sebenarnya yang bisa jadi inspirasi banyak kita untuk semua. Yuk, kita mulai peduli sekecil apapun aksi kita, karena kadang satu kebaikan kecil bisa menjadi penguat bagi banyak orang. Wah, gak terasa nih Pak, kita udah ngobrolnya agak lama ya Pak. Soalnya seru banget nih Pak, soalnya pembahasannya menarik lagi. Kami ucapin terima kasih banyak ya Pak sekali lagi karena udah mau menyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukannya Pak. Dan buat teman-teman yang udah nonton, saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di podcast PAP selanjutnya. Boleh jargon sekali lagi nggak Pak ini terakhir? PAP, kuy.